Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Amirul Faisal Riza, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah, yaitu beliau bernama Misbahul Ulum. Beliau adalah kepala sekolah, kepala madrasah ibtidaiyah Al-Ikhlas, ya, yang dari Karanggieng, yaitu Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbahul Ulum karena sudah bersedia untuk diwawancarai. Kali ini saya akan menanyakan beberapa hal, yaitu tentang keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ada dua kasus yang akan saya tanyakan ke Pak Misbahul Ulum. Ya. Nanti Pak Misbahul Ulum bisa memberikan beberapa tanggapan dan sebagainya. Oke. Kasus pertama Pak Misbahul Ulum, ini ada seorang murid atau siswa. Ini sudah diterima di SMP favoritnya. Namun karena dia itu berprestasi. Namun suatu saat karena dia itu tidak bisa matematika, akhirnya dia itu ngepek atau mencontek. Nah, aturan di sekolah jelas kalau mencontek itu siswa bisa dikenakan sanksi. Nah, dan kalau itu dikenakan sanksi, maka tentu saja siswa itu tidak bisa masuk ke SMP favoritnya atau akan gagal di SMP favoritnya. Nah, ini sebagai kepala sekolah, bagaimana sikap Pak Misbahul Ulum terhadap murid tersebut? Apakah Pak Ulum ini akan memberitahukan ke orang lain, namun akhirnya dia akan gagal karena tidak diterima di SMP favorit, atau Pak Ulum diam saja menyimpan rahasia itu supaya dia terus maju dan akhirnya dia akan diterima di SMP favoritnya? Terima kasih Pak Ulum, mohon tanggapannya. Iya, terima kasih Pak Faisal. Di sekolah atau di madrasah kami ini pernah ada kasus serupa pada tahun yang lalu. Kebetulan siswi ini peringkat 1 karena masuknya memang di jalur prestasi di sekolah favorit di Kabupaten Mojokerto. Namun anak ini ternyata suka nyontek, sambil bawa ringkasan-ringkasan materi. Nah, kalau ini karena anak ini sudah mengikuti seleksi melalui jalur prestasi dan diterima. Nah, kalau ini anak ini misalnya saya tahu, kemudian saya biarkan, tapi saya menyimpan apa namanya dalam bahasa Jawa unek-unek, dan ini tidak baik, tidak baik. Maka saya sampaikan pertama pada wali kelasnya, agar diberikan pengarahan yang baik. Kalau bisa itu belajar aja yang rajin, tidak ngerpek, tidak bikin contekan dan lain sebagainya. Selain itu juga saya melakukan hal sama. Saya dekati anak itu dengan motivasi yang belajar yang lebih rajin lagi dengan cara-cara yang terbaik. Jadi untuk mendapatkan, ya tetap saja Pak Faisal, pendekatan agama karena ini berbasis madrasah. Untuk mendapatkan hal yang baik harus diperoleh dengan jalan yang baik. Jadi kalau untuk mendapatkan rezeki yang halal juga harus didapatkan dengan jalan yang baik. Untuk mendapatkan nilai-nilai peringkat 1 yang terbaik untuk memasuki sekolah favorit, yang terbaik juga harus diproses dengan cara yang baik, tidak mencontek dan sebagainya. Itu saya sampaikan kepada anaknya, juga melalui guru BK-nya disampaikan kepada orang tuanya. Jadi
daripada sekolahnya nanti gagal tidak masuk, jadi tetap aja diberikan arahan-arahan yang terbaik. Itu Pak Faisal. Oke, terima kasih Pak Ulum. Kasus yang kedua Pak Ulum, mohon maaf. Ini ada guru ini memasukkan kwitansi. Tapi sebenarnya tujuannya baik Pak Ulum. Karena di akhir kegiatan itu biasanya makan-makan. Seperti itu. Iya. Nah, Iya. tapi di rancangannya tidak ada, jadi tidak ada makan-makan. Nah, tapi kan memasukkan ini tindakan yang dalam tanda petik tidak dibenarkan, begitu Pak Ulum. Iya. Nah ini sikap Pak Ulum sendiri bagaimana sebagai kepala sekolah? Iya, terima kasih Pak Faisal. Kok banyak sih kasusnya Pak Faisal? Ada dua. Kasus siswa, ini kasus Guru. Kasus guru apa kepala sekolah yang dari Guru yang kasus guru ya? Iya. Atau bahkan kasus kepala madrasah ini Iya. terkait dengan anggaran. mengakhiri Iya. kegiatan-kegiatan bersama Bapak Kepala Sekolah, bersama Bapak Ibu Guru, makan-makan bersama. Ini suatu yang harus ditradisikan memang. Iya. Baik itu makan bersama-sama. Namun perlu diperjelas ini Pak. Tadi dalam menangani kasus siswa tadi kan kalau kepingin yang baik, Ya. hasilnya baik, prosesnya juga baik. Iya. Makan-makan ini juga tradisi baik, tapi harus bersumber dari yang baik. Ya. Artinya dalam bahasa agama itu yang halal gitu ya. Nah, kalau dengan cara memasukkan kwitansi misalnya di RAPBS Ya. atau RAPBM atau di RKS misalnya, kemudian di situ untuk makan-makan, tapi tidak boleh Pak Faisal itu kalau untuk makan-makan itu. Mungkin kalau rapat konsumsi, tapi ini kan bukan rapat, bukan konsumsi ya, untuk makan-makan. Ya mungkin 1 bulan sekali secara rutin, kemudian diambilkan dari anggaran RKS yang tidak ada posnya, kemudian dibikinkan kwitansi ya, Iya. di markup atau diapakan itu ya. Nah saya kira itu ya jalan yang tidak baik. Iya. Jalan yang tidak baik. Jadi sebaiknya kalau kita makan-makan ya kita carikan anggaran yang lain, mungkin dari opsi sekolah atau dari ini bisa dibiasakan begini Bapak Faisal. Mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu guru ini yang berulang tahun misalnya, atau selamatan prestasi anaknya, prestasi kenaikan pangkat teman-teman guru itu misalnya. Nah itu dibiasakan makan-makan. Nah, kalau kasusnya ini makan-makannya dari RAPBS gitu ya. Diambil dari RAPBS tapi dengan memasukkan kwitansi. Nah, ini tidak baik. Iya. Tidak baik Pak Faisal. Iya. 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 Mungkin dicarikan jalan keluar yang lain. Keluar yang lain. Ya, gitu tapi ya. makan-makannya silakan. Makanannya jelas baik. Iya. Tidak ada makan yang tidak baik. Apalagi diawali dengan Bismillah Iya. dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Dilanjutkan. Iya Pak Faisal. Iya. Yang ketiga Pak Ulum, sebagai kepala sekolah madrasah, ini bagaimana Pak Ulum ini menjalankan pengambilan keputusan dan prosedurnya apa saja untuk menjalankan keputusan tersebut? Apakah ada pemanggilan sebagainya dan sebagainya? Itu Pak Ulum. Terima kasih Pak Faisal. Dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta keputusan itu diambil oleh saya sendiri selaku kepala sekolah. Namun sebelumnya prosedur yang kami laksanakan adalah di dalam pengambilan keputusan itu kita bermusyawarah. Kita bermusyawarah terlebih dahulu apa yang kira-kira yang terbaik, keputusan yang terbaik. Nanti dari hasil musyawarah mufakat itu insya Allah yang terbaik. Jadi kita diskusi bersama-sama. Nah yang terbaik kita ambil sebagai polisi kebijakan kepala madrasah. Ya.
Yang keempat Pak Ulum, ini selanjutnya menurut Pak Ulum ini apa saja yang efektif dalam mengambil sebuah keputusan Pak Ulum? Apa saja? Hal-hal apa saja yang menurut Pak Ulum ini efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya mengambil dalam apa namanya yang efektif, mungkin ditambah apa Faisal, efektif efisien, Efektif, efisien. efektif efisien. Itu ya dengan musyawarah. Musyawarah. Ya, dengan musyawarah. Jadi saya kira yang terbaik itu dengan jalan musyawarah. Ya. Dan hasil dari musyawarah itu tidak hanya sebagai apa namanya putusan kepala sekolah saja, tapi hasil dari musyawarah kemudian diputuskan oleh kepala sekolah. Insya Allah ini menjadi apa namanya menjadi solusi yang terbaik yang sangat efektif bagi kami untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu. Barangkali itu ya Profesor yang bisa saya bantu untuk apa namanya wawancara pada sore hari ini. Ya. Ada yang bisa dibantu lagi Pak Faisal? Sedikit Pak Ulum. Oh ya sih, kayaknya nggak apa-apa ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Ulum. Iya iya. Dalam kasus yang pertama tadi, itu kan benar sama benarnya Pak Ulum ya. Iya. Nah, ini tantangannya apa Pak Ulum? Apakah dari guru atau dari siswa sendiri atau dari masyarakat itu apa saja Pak Ulum? Tantangannya itu tantangan dari guru ada, tantangan Ya. dari masyarakat, dari orang tua juga ada. Gitu ya. Tantangan dari guru itu begini, guru ketika saya sampaikan, Bu ini anak ini sebenarnya bagus ya, tapi ada akhlak yang kurang bagus. Bagaimana pembelajaran akhlaknya ini ya? Ya. Anak ini nyontek, berarti kan nggak jujur. Jadi kejujuran itu adalah utama. Itu tidak serta-merta bapak ibu guru itu menerima itu. Ya. Soal nilai, Nah, itu sekedar apa namanya seakan-akan remeh gitu ya. Demikian juga kepada orang tua. Orang tua itu tidak percaya bahwa kalau anaknya itu di sekolah itu tidak jujur. Artinya tidak jujur dalam menyelesaikan ujian-ujian, mengerjakan ujian-ujiannya. Diprotes orang tuanya. Anak saya itu belajar setiap hari. Bahkan di rumah saya ini ada kebiasaan jam 7, jam 6 sampai jam 9 tidak boleh pegang HP. Pegang TV. Tidak boleh. Nanti lihat Ya. ya Pak Ulum. Lihat ya, nggak apa-apa. Tapi nggak bisa Pak, bisa lihat nggak bisa. Ya, kalau nggak disentuh, nah, ya. Oke. Jadi itu tantangannya Pak. Yang terakhir Pak Ulum. Oke. Dari tadi terakhir Pak Ulum. Kira-kira pelajaran apa yang bisa Pak Ulum berikan dari pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang dimana ada benar dan benarnya tadi, atau kita sebut sebagai dilema etika, sama benarnya tapi kita harus ambil salah satu. Baik. Jujur adalah indah. Jujur adalah indah. Kejujuran itulah akan menuju kepada keindahan. Ketika kita kepingin sesuatu itu indah, maka harus dihiasi dengan akhlakul karimah. Bagian dari akhlakul karimah adalah jujur. Jujur. Jadi jujur itu baik dengan baik. Jadi upaya-upaya kita, pekerjaan kita yang baik dibarengi dengan jujur, insya Allah akan menghasilkan kebaikan pula. Jadi baik ditambah baik sama dengan baik, akan sangat baik. Barangkali itu Pak Faisal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya.
Terima kasih Pak Ulum, Pak Misbahul Ulum, Ya, sama-sama Pak Faisal. Kepala MI yang ada di daerah Mojokerto. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir wawancara. Semoga wawancara ini yang tadi endingnya adalah baik, jadi baik tambah baik, hasilnya adalah baik. Terima kasih dari saya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salianto, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Bangsal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara bersama Bapak Dr. Andes Sugiono MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Bangsal Mojokerto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Mohon izin minta waktunya sebentar Pak untuk ngobrol. Iya. Untuk ngobrol. Gini Pak, selaku pimpinan atau sebagai kepala sekolah, tentunya Pak Ki, saya panggil Pak Ki gitu aja gitu. Iya. Telah lama menjadi kepala sekolah, tentunya banyak kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang harus diambil keputusannya. Iya. Ya, baik itu yang keputusan-keputusan yang menyangkut tentang kasus yang dilema atau dilema etika. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tapi harus kita ambil keputusannya. Nah, bagaimana Pak Ki mengidentifikasi kasus-kasus itu, kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Pak Ki untuk mengambil keputusan itu, bagaimana mungkin bisa diceritakan? Iya. Terima kasih. Memang di sekolahan itu 90% itu harus melalui prosedur kebijakan. Jadi memang ada sebuah aturan, tapi kalau aturan itu kita lakukan, ya mungkin dalam rangka mencapai satu kepentingan yang lebih luas, mungkin ada yang tidak atau kurang begitu kita lakukan peraturan itu, sehingga perlu sebuah kebijakan. Jadi di lapangan ini memang uniknya itu memang kebijakan inilah yang harus bisa semua pihak itu bisa menerima. Nah, bagaimana agar kebijakan semua pihak ini bisa menerima? Maka cantolannya kalau saya adalah cantolan yang kepentingan yang lebih luas ke depannya. Jadi kita memandangnya tidak hanya satu kotak ini, ya. Katakanlah agar kita tidak berwawasan sempit, maka kita harus berwawasan luas. Kalau memang perlu, kita out the box, jadi bisa keluar dari sebuah apa yang selayaknya kita. Namun tetap out the box itu ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita capai. Contoh misalnya itu, ada satu masalah di sekolahan itu bahwa ada nilai yang diberikan kepada anak oleh guru itu sekian, padahal memang anak ini nilainya memang aslinya itu ya kurang gitu loh. Iya. Tapi guru sudah punya keinginan anak ini seperti
harus seperti itu. Nah, demikian juga anak tidak ingin anak itu mendapat nilai yang jelek. Ya, mungkin anak sudah berupaya sekian berupaya sekuat tenaga, tapi seperti itu. Nah, bagaimana langkah kita menghadapi hal-hal problematika yang seperti ini? Maka kita harus memberikan satu wawasan kepada guru lebih dulu, karena nilai itu adalah hak prerogatif guru. Tentu kita memberikan satu wawasan bahwa nilai itu tidak saja kita melihat di satu sekolah. Misal guru SMA Bangsal, nilai itu tidak dipandang di SMA Bangsal. Kita perlu tahu bahwa SMA Bangsal itu ada SMA Puri, ada SMA Mangosari, ada SMA Gondang, ada SMA yang lain. Nah, kita tahu juga bahwa ada SMA swasta. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, ini kita sampaikan. Oleh karena itu, kita sampaikan bahwa nilai itu adalah memiliki satu angka yang tidak harus paten. Jadi harus melihat satu wawasan ke depan. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi, kita harus juga memiliki wawasan bahwa SMA Bangsal harus mau melihat dan bersaing dengan SMA-SMA di sekitarnya. Kalau mau perguruan tinggi, tidak saja bersaing dengan SMA di sekitarnya, malah harus bersaing dengan SMA se-Indonesia. Nah, bayangkan ketika kita menentukan nilai yang sesungguhnya nilai ini tidak bisa dibuat untuk bersaing, maka sekolahan yang akan menjadi permasalahan, yang diterima di perguruan tinggi sedikit, dan anak-anak juga akan kesempatan itu berkurang. Padahal saya bisa menjamin bahwa anak yang pas-pasan itu, kalau nanti kita beri modal untuk masuk ke perguruan tinggi, tidak terus di perguruan tinggi itu dia bodoh terus, ya tidak. Ada anak yang di SMA-nya itu bodoh, biasa-biasa saja, tapi begitu masuk perguruan tinggi jadi anak yang luar biasa. Dan contoh-contohnya itu banyak. Oleh karena inilah yang kita sampaikan kepada teman-teman guru, agar teman-teman guru ini bisa memahami dan bisa melihat jauh ke depan. Tapi demikian juga kepada anak, kita tidak terus dibantu sekolah, tidak. Tapi kepada anak juga kita beri wawasan yang sama, bahwa kita harus bersaing dengan temanmu sendiri, dengan sekolahan yang lain. Maka nilai, kalau ingin merebut di kelas perguruan tinggi yang kelas klasifikasi tipe A, minimal harus nilainya itu angka 9. Kalau kelas B, ya minimal angkanya itu harus di 88 atau 89. Oleh karena harus berpacu betul anak-anak itu. Kita pompa seperti itu. Harus berpacu. Karena jangkauannya anak-anak ini harus nanti keluar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, inilah yang sesungguhnya dilema-dilema yang memang ada di sekolahan, yang kita bangun agar sekolahan ini bisa mencapai target, dan guru-guru juga bisa menolong dan bermanfaat yang diberikan kepada anak. Iya. Gitu. Artinya tetap keputusan itu diambil, tapi kolaborasi antara semua pihak yang ada di lingkungan sekolah itu harus kita pompa, supaya sama-sama maju bersama, hebat semua gitu. Artinya prinsip-prinsip yang harus kita ambil memang ya, satu, berpihak kepada siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan artinya juga harus bertanggung jawab. Artinya itu mungkin dasar itu. Sementara itu mungkin Pak Ki, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan SMA Kejati Bangsal tetap maju di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Sugiono. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Bapak Dr. Sugiono MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bangsal Mojokerto. Saya Salyanto, calon guru penggerak angkatan 5,
mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri Bangsal, terutama kepada Bapak Dr. Sugiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Aida Dupiranti, pendidikan guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Mojokerto. Saya dari SMA Negeri 1 Bangsal. Saya hari ini ingin berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Sugiono, Pak. Ingin berbincang tentang keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi, Pak Sugiono. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Saya ingin berbincang mengenai keputusan Bapak. Ya. Pak selama ini sebagai kepala sekolah, ketika menyampaikan membuat sebuah keputusan, apakah ada tantangan-tantangan yang mungkin menjadi suatu kendala, Bapak? Ya, jadi di dalam sebuah keputusan itu memang ada hal-hal, tidak saja tantangan. Jadi ada tantangan, ada hambatan. Dan mungkin kalau itu keputusan sangat-sangat krusial, itu ada ancaman. Oleh karena itu, bagaimana kepala sekolah di dalam mengambil keputusan? Yang pertama, prinsipnya kepala sekolah harus betul-betul menguasai dasar aturannya yang ada. Gitu ya. Dasar aturan ini bervariasi lah. Kalau memang di sekolah ada aturan yang mengatur, oke, kita pakai. Tapi kalau sekolah yang mengatur tidak cocok, kita bisa memakai peraturan yang lebih di atas. Lebih di atas itu maksudnya apa? Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Ketika Dinas Pendidikan kurang begitu mengakomodir, kita bisa memakai aturan yang lebih di atas, yaitu melalui keputusan menteri dan seterusnya sampai peraturan pemerintah sampai pada undang-undang yang ada di undang-undang pendidikan itu. Nah, itu ketika kita harus mengambil sebuah keputusan dasar, pertama harus dikuasai oleh kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus bisa memeta apakah tantangannya bagaimana, hambatannya bagaimana, dan apakah ada ancaman di dalam itu. Nah, kalau hanya sekedar ini adalah dua faktor variabel di dalamnya, misalnya ada tantangan dan hambatan, maka kepala sekolah di samping punya dasar, di dalam memutuskan agar kepala sekolah itu melibatkan warga sekolah, maka yang pertama yang harus kita ajak bicara adalah pembantu kepala sekolah. Dalam hal ini, kalau misalnya itu ada di bidang kurikulum, maka wakil kurikulum kita ajak bicara. Kalau itu bidang kesiswaan, maka wakil kesiswaan harus kita bicarakan. Contoh misalnya, ketika kita ingin bahwa nilai anak-anak itu perlu kita ingin bersaing agar anak-anak masuk ke perguruan tinggi itu banyak, maka tantangan yang harus kita hadapi di sisi lain, tantangan yang kita hadapi adalah utamanya guru-guru yang masih memiliki paradigma yang lama. Jadi guru-guru yang masih pelit memberikan nilai, guru-guru yang wawasannya itu seperti tempo dulu, nilainya itu di bawah 5 dan seterusnya, seperti itu. Nah, padahal kita sudah punya namanya KKM, padahal kita sudah punya bagaimana strategi untuk mengatur KKM itu. Nah, ini tantangannya kita hadapi. Nah, bagaimana kepala sekolah dalam hal ini ya guru-guru itu pada waktu pembinaan atau pada waktu tertentu, namanya istilahnya itu konseling klinik ya. Ada konseling klinik. Konseling klinik itu adalah konseling yang diberikan kepada guru yang ada masalah. Jadi konseling klinik itu ada masalah. Contoh tadi, masalah guru memberikan nilai yang di bawah KKM yang terlalu ekstrim, sehingga ini menimbulkan sebuah nanti ancaman bagi guru bahkan sekolah terhadap kedepannya, atau ancaman nanti dari siswa atau dari orang tua. Itu ya, ini tantangan ya. Nah, maka tadi agar sekalian dalam memecahkan keputusan itu bisa diterima oleh FIA, maka kita harus tadi mengajak wakil kurikulum untuk berbicara, dan sehingga masukan-masukan itu
akan lebih pas, dan keputusan yang didasar sebuah kebijakan itu akan pas pada satu sasaran dan akan bermanfaat bagi semua pihak itu. Semua pihak itu ya sekolah, ya siswa, ya orang tua, semuanya itu yang kita perlu ambil ketika ada tantangan atau bagaimana kepala sekolah dalam menyikapi hal itu. Berarti memang harus berkolaborasi gitu Pak ya? Harus berkolaborasi. Kemudian kira-kira Pak jadwal, apakah ada jadwal tertentu atau timing atau agenda tertentu kapan itu bisa diselesaikan, terjadwalkan rutin atau sesegera atau bagaimana? Ya, dalam prinsipnya bahwa penyelesaian masalah itu harus segera kita selesaikan. Nah, segera itu durasi 1 hari atau durasi 2 hari, ini menyesuaikan konteks permasalahannya. Kalau permasalahannya itu sudah melibatkan lebih dari 2 variabel, contoh variabel tidak saja siswa, tapi ada variabel orang tua dan masyarakat, ini perlu lebih dari 1 hari. Kalau hanya siswa dan guru, maka itu bisa dijadwal dalam hari itu sehingga tidak akan terjadi melebar. Nah, ini tidak akan bisa melebar. Dan ada jadwal yang memang rutin. Nah, jadwal yang rutin itu ini kita jadwal dalam 1 bulan sekali. Dalam pembinaan kita kumpulkan apakah ada masalah-masalah dari guru, dari siswa, dari wali kelas dan seterusnya. Ini pembinaan-pembinaan yang jadwalnya khusus yang sudah kita program. Tapi ada jadwal yang insidental yang memang ada masalah yang harus kita sikapi segera. Gitu ya Pak ya. Berarti memang kolaborasi periodik juga memang ada agenda khusus. Ya, betul. Untuk insidental memang harus segera gitu ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak, mungkin itu untuk yang ingin saya baca lebih lanjut. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara saya, bincang saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangsal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amirul Faisal Riza. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala SMA 1 Bangsal, yaitu Bapak Dr. Andes Sugiono MPD. Dalam hal ini adalah tentang keputusan yang berbasis pada kebajikan. Assalamualaikum Pak Sugiono. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih mau meluangkan waktu untuk wawancara ini. Tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang keputusan-keputusan dari sebuah kasus Pak Sugiono. Nah, ini selanjutnya pertanyaan dari saya yaitu apakah dari kasus-kasus tersebut ada pihak-pihak tertentu atau seseorang yang biasanya itu membantu Bapak dalam menyelesaikan atau mengiringi kasus-kasus tersebut? Ya, ya mestilah. Jadi dalam sebuah organisasi, sekolah ini kan sebuah organisasi. Yang pertama adalah kepala sekolah, ada komite, dan ada wakilnya. Wakil kepala sekolah, ada staf, ada wali kelas, ada guru, dan ada siswa. Ini adalah sebuah organisasi yang di situ ada sebuah jalur, ya toh, yang ada jalur itu koordinasi langsung dan ada jalur koordinasi tidak langsung. Maksudnya organisasi ini harus dijalankan sesuai dengan prosedur organisasi. Artinya bahwa tidak semua masalah itu kepala sekolah. Nah, kalau seperti itu maka ini akan terjadi sekolah akhirnya ini tipe kepala sekolah tipenya otoriter.
oh ini tipe kepala sekolah sakarepe dhewe dan seterusnya. Padahal di dalam sekolah itu ada organisasi yang seperti itu. Oleh karena itu, siapalah pihak-pihak yang akan membantu kita? Maka kita lihat dalam satu struktur. Ketika ada satu masalah yang terkait dengan orang tua, maka di situ ada namanya komite. Nah, kita harus kerjasama dengan komite. Di dalam alur komite itu ada waka. Siapakah waka yang akan bisa membantu? Yaitu waka. Di situ ada waka humas. Ini yang harus kita ajak berbicara. Kenapa kita ajak berbicara? Karena sistem itu mengharuskan sebuah kepala sekolah dalam sebuah organisasi itu melakukan satu sistem itu. Artinya bahwa ketika kita itu mengibaratkan sekolah itu seperti roda, tidak akan mungkin seperti sepeda, tidak akan mungkin roda itu berjalan sendiri tanpa harus setirnya. Nah, ini harus kita rangkai. Yang merangkai itu adalah kepala sekolah, agar semua akan berjalan secara bersama-sama, ya. Dan ketika kita berjalan bersama-sama, maka inilah sebuah prestasi yang nantinya akan kita cita-citakan bisa tercapai. Itulah sebuah seni di dalam merangkai dan seni di dalam memutuskan sebuah permasalahan di dalam sekolah. Ya, gitu. Banyak karena sebuah organisasi maka roda itu harus saling berputar, iya, saling mendukung sampai ke atas gitu Pak ya. Jadi tidak boleh itu melakukan dewe-dewe, jalan sendiri-sendiri. Ya, itu jadi memang seperti itu organisasi. Jadi harus bekerja semuanya, harus berjalan beriringan, tidak ada yang boleh saling mendahului karena tujuannya satu, tidak mungkin banyak begitu. Iya. Jadi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah jawab tadi, Pak Sugiono, apakah kita bisa mengambil pelajaran dari keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh Bapak sebagai kepala sekolah? Betul. Jadi yang kita ambil hikmahnya, yang pertama dalam sebuah sekolah yang melibatkan seluruh sistem yang ada, yaitu kerjasama. Pertama harus. Nah, kerjasama bisa berjalan dengan baik ketika komponen-komponen ini memahami dan betul-betul menyadari tupoksinya. Tupoksi itu akan mengatur dengan jelas. Di tata aturan kita, di sebuah kebijakan di pendidikan itu tupoksi sudah ada diatur. Dan di kebijakan kita sudah diatur bahwa tupoksi satu dengan tupoksi lain itu ada kaitannya. Sehingga tidak akan mungkin melakukan dewe-dewe. Ketika komponen itu melakukan tupoksinya dengan benar, pasti akan ada kerjasama antara komponen satu dengan komponen yang lain. Satu, kerjasama. Yang kedua adalah harmonisasi. Nah, harmonisasi ini penting. Harmonisasi. Ketika tupoksi itu sudah dipahami, maka yang kedua harus dipahami, yang lebih dalam, itu adalah harmonisasi. Di dalam personal, di dalam satu komponen itu, siapa yang memegang itu harus punya wawasan bahwa harus dirangkai dengan harmonisasi. Karena apa? Karena ada melaksanakan tupoksi, tapi terus sakarpe dewe, artinya gini, karakternya itu si ngomongin kadang-kadang gak enak gitu ya, namanya orang ya. Nah ini, maka harmonisasi itu akan meredam, sehingga terjadilah kerjasama itu kerjasama yang damai, kerjasama yang enjoy, kerjasama yang menyenangkan. Nah, dengan kalimat, dengan situasi yang menyenangkan, dengan situasi yang enjoy itulah, maka sebuah sekolahan akan berjalan dengan kecepatan yang sangat maksimal. Iya.
di dua kata kunci, tupoksi dan harmonisasi. Tupoksi, semua bidang, semua komponen itu harus menyadari tugasnya masing-masing, sadar dan melakukan. Sedangkan harmonisasi ini mereka berusaha untuk tidak saling menyinggung atau melakukan hal-hal yang membuat bidang lain ini merasa tidak enak dan sebagainya. Jadi dengan tupoksi, harmonisasi, insya Allah Bapak Kepala Sekolah sebagai komposer sebuah grup yang sangat besar ini bisa membawa grupnya untuk semakin maju dan tentu saja membawa manfaat dari pendidikan itu sendiri. Demikian, terima kasih Pak Sugiono sudah meluangkan waktunya. Saya juga berterima kasih pada apa-apa yang diberikan oleh Pak Sugiono. Barangkali itu saja yang bisa saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.